Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, yaitu pada aspek kemampuan aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karina Dwi Putri. Di sini saya berperan sebagai manajer kelompok dan ada rekan saya yaitu Saya Muazzadina. Saya Nada Nabila. Baiklah, penyampaian pertama akan disampaikan oleh Nada Nabila. Kepada Nada, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada manajer kelompok. Selanjutnya yaitu penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD dilakukan melalui kriteria tertentu yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi atau konsep. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengingat informasi, tetapi benar-benar memahaminya. Peserta didik memiliki kemampuan aplikasi apabila peserta didik mampu melakukan berdasarkan pemahaman teori dan petunjuk prosedur. Misalnya dalam sebuah layanan, siswa diberikan model berupa video mengenai pencegahan atau dampak tentang pernikahan dini. Di sana, peserta didik dapat belajar untuk melakukan pencegahan seperti menghindari perilaku pacaran berisiko untuk mencegah adanya pernikahan dini. Terima kasih, saya kembalikan ke manajer kelompok. Terima kasih kepada Nada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muazzadina. Kepada Muazza, saya persilakan. Terima kasih kepada manajer kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan aplikasi yang memiliki 5 rubrik. Yang pertama, efektif, di mana efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Untuk kriteria efektif sendiri menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku dan keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada efisien, yang merupakan melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cepat dan cermat. Untuk selanjutnya ada fasi, yang berarti lancar, bersih, dan baik lafalnya. Fasi digunakan untuk mengukur kelancaran, percaya diri, dan pemahaman peserta didik secara verbal. Yang keempat ada adaptif, yang berarti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan terakhir ada anggun atau graceful, di mana anggun berarti apik dan berwibawa tentang bangun, tingkah laku, gaya, dan sebagainya. Anggun dalam penilaian dan evaluasi digunakan untuk mengukur keindahan kreativitas, kerapian, dan mengukur tingkah laku serta bertutur kata. Nah, itu tadi penyampaian dari saya kembalikan ke manajer kelompok. Terima kasih kepada Muazza. Selanjutnya penyampaian dari saya sendiri mengenai refleksi jurnal. Di sini kelompok kami memberikan 3 contoh refleksi jurnal mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan aplikasi. Baiklah, contoh jurnal yang pertama yaitu berjudul Pencegahan Perilaku Buruk Siswa dengan Pemberian Materi Layanan Stop Bullying. Pelaksanaan penelitian diawali dengan asesmen kebutuhan peserta didik, sehingga dari hasil asesmen tersebut diberikannya materi layanan berupa Stop Bullying. Penilaian dan evaluasi dalam penelitian menggunakan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dalam evaluasi proses, terlihat siswa antusias dan hanya beberapa siswa saja yang kurang memperhatikan. Ada beberapa siswa yang menyampaikan pendapatnya dan bertanya, serta terlihat rasa ingin tahu yang besar mengenai materi layanan. Adapun evaluasi hasil yaitu siswa dapat memahami materi bullying, siswa memiliki pengetahuan dan informasi, siswa menerapkan pentingnya bersikap sesuai dengan materi Stop Bullying, siswa dapat meyakini berperilaku lebih baik apabila bersikap sesuai dengan materi, dan siswa dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan siswa menjadi lebih teratur dan bermakna. Baiklah, terima kasih kepada manajer kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal upaya meningkatkan perilaku sopan santun melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, di mana pada penelitian ini peneliti mengobservasi perilaku sopan santun terhadap 10 siswa yang dibagi menjadi 2 kelompok dengan teknik sosiodrama yang memiliki 2 siklus. Yang dimana siklus pertama, peserta didik memerankan seorang guru dan yang lainnya adalah peserta didik. Dari siklus ini terlihat bahwa peserta didik memiliki perilaku sopan santun yang tergolong rendah.
Lalu dilakukanlah siklus kedua dengan memperluas peran menjadi tokoh masyarakat yang siswa atau peserta didik inginkan, dan membuat peserta didik merasakan dan mengerti akan perilaku sopan santun tersebut. Dan untuk sikap peserta didik yang awalnya canggung dan bersikap seenaknya menjadi berubah dan tidak tampak lagi. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke manajer kelompok. Terima kasih kepada Muazza. Selanjutnya penyampaian contoh jurnal dari Nada. Kepada Nada saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada manajer kelompok. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Upaya Meningkatkan Percaya Diri Siswa Melalui Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama kelas 11 PS3 SMA Negeri 7 Depok. Di mana dalam jurnal ini, bukti penilaian rubrik pada peserta didik yang mengalami kekurangan percaya diri, mereka berproses dengan menilai berdasarkan aspek-aspek kemampuan diri dan keyakinan, aspek objektif dan optimis, aspek tidak mudah putus asa, aspek berani, tampil di depan umum, aspek bertanggung jawab, sehingga hal tersebut siswa mampu mengaplikasi materi dan membiasakan diri melalui teknik sosiodrama, di mana pada jurnal ini melalui 2 siklus, di mana pada siklus pertama masih belum ada perkembangan yang terlalu signifikan, sedangkan berdasarkan evaluasi yang dilakukan dari siklus pertama, pada siklus 2 dilakukan perbaikan dengan materi-materi yang juga ditambah lagi, maka siswa menunjukkan hal yang signifikan dalam hal kepercayaan dirinya. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana ketiga bukti penilaian rubrik aspek pemahaman kemampuan aplikasi dari jurnal dapat disimpulkan bahwa kemampuan aplikasi dalam kriteria penilaian rubrik dapat dilihat dari bentuk perilaku dan keterampilan peserta didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran efektif, keterampilan peserta didik dalam menjalankan tugas dengan tepat dan cermat atau efisien, selanjutnya kemampuan peserta didik dalam menyusun kata-kata secara verbal untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik lainnya atau fasih, dan kemudian kemampuan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan yang baru, perangkat baru, dan segala perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran atau adaptif. Yang terakhir, ketika peserta didik mampu memilih tingkah laku dan bertutur kata yang baik serta memiliki kreativitas dan kerapian atau anggun. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nada. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.